Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukunna ya tulab wa tarikat. Semoga antum sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang menguburkan jenazah dan juga ziarah kubur. Adapun ayat yang berkaitan dengan menguburkan jenazah adalah, perhatikan, qala ta'ala alam naj'alil arda kifatan ahya'aw wa amwata. Surat Al-Mursalat ayat yang ke-25 sampai 26. Tidakkah kami jadikan bumi itu kifatan, yaitu tempat berkumpul, ahya'an yang hidup, wa amwatan ataupun yang sudah meninggal dunia atau wafat atau mati. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ay amma imtananna alaikum wa an'amna. Adapun kami telah menganugerahkan kepada kalian dan juga memberikan nikmat kepada kalian. Jadi Allah memberikan nikmat kepada manusia di muka bumi ini, menganugerahkan karunia-Nya, yaitu apa? Bitaskhiril ardi, yaitu ditundukkannya bumi. Ditundukkannya bumi ini lima salihikum, untuk kemaslahatan kalian, untuk kebaikan kalian. Faja'alnaha, maka kami menjadikan bumi tersebut kifatan lakum, yaitu tempat berkumpul bagi kalian. Ahya'an yang hidup, fid-dauri, yaitu di permukaan bumi ini. Jadi kalian manusia bisa berkumpul hidup di muka bumi ini. Kemudian juga wa amwatan fil kubur, dan juga kami jadikan bumi itu adalah tempat berkumpul amwatan, untuk yang sudah meninggal dunia, yaitu fil kubur, di dalam kuburan. Fakama anna ad-dura wal qusur min ni'amillahi ala ibadihi wa minnatih, sebagaimana permukaan bumi ini, kemudian juga istana-istana, bangunan-bangunan yang ada di permukaan bumi ini adalah min ni'amillah, termasuk dari nikmat Allah, termasuk dari karunia Allah ala ibadihi, kepada hambanya, wa minnatihi, dan juga anugerah Allah kepada hambanya. Fakadzalikal kubur, maka demikian juga kuburan. Ya, alam kubur pun, kuburan pun juga nikmat dan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Rahmatan fi haqqihim, sebagai rahmat, fi haqqihim, bagi mereka, para hamba-hamba Allah. Wasitran lahum, dan juga untuk menutupi mereka hamba-hamba Allah, an kauni ajsadihim, dari keberadaan jasad-jasad mereka, badiyatan disiba wa ghairiha, yang mungkin akan dimakan, diterkam oleh binatang buas ataupun yang lainnya. Jadi ya, tubuh manusia yang sudah meninggal dunia itu ya sebagai bentuk rahmat Allah kepada manusia, maka manusia itu ya dikuburkan di dalam bumi, sehingga dengan demikian tubuh manusia itu ya tidak akan dimakan oleh binatang buas ataupun binatang-binatang yang lainnya. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa amatahu fa'akbarah, kemudian kami mewafatkannya, fa'akbarahu, dan kemudian kami menguburkannya. Kemudian Allah menguburkannya. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, akramahu bidafni, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia, yaitu dengan apa? Bidafni, dengan dikuburkan. Jadi ya, termasuk kemuliaan Allah kepada manusia, ketika manusia meninggal dunia, maka manusia itu ya dikuburkan.
Walam yaj'alhu kasairil hayawanat, dan Allah tidak menjadikannya seperti binatang-binatang yang lainnya, seperti makhluk-makhluk yang lainnya, allati takunu jifuha, yang mana binatang-binatang tersebut jifuha, jasad mereka apabila binatang tersebut mati, ala wajhil ardi, yaitu berada di permukaan bumi. Dalam arti yang nggak ada yang menguburkan jasad dari hewan-hewan tersebut, ya kecuali kalau manusia lain ketika meninggal sebagai bentuk pemuliaan dan kehormatan, maka Allah memerintahkan kepada manusia agar menguburkan jenazah tersebut. Qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Wa la tusalli ala ahadin minhum, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu mensalatkan ala ahadin, bagi seseorang, minhum, dari mereka, itu orang-orang munafik, mata abadan, yang mati dalam kekufuran, wala takum fi qabrihi, dan juga jangan berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billah, karena mereka adalah kufur, tidak beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan juga tidak beriman kepada rasulnya. Kemudian wamatu wahum fasikun, kemudian mereka pun juga apa? Matu, meninggal dunia, mati, wafat, wahum fasikun, sedangkan mereka adalah fasik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, taqyidun nahyi bil munafikin. Nah, perhatikan, di dalam ayat ini Allah mengkaitkan dilarangnya mensolati dan juga berdiri, yaitu di kuburan orang-orang munafik. Jadi ayat ini perhatikan, kaitannya adalah dengan orang-orang munafik. Jadi Allah melarang Rasul untuk mensolati jenazahnya orang-orang munafik, dan juga Allah melarang Rasul untuk berdiri di kuburan orang-orang munafik. Maka perhatikan, ini maksudnya mempunyai makna kebalikannya adalah ya dulu, maka menunjukkan ala annahu, bahwasanya qad kana mutakarriran fil mu'minin, maka bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah khususkan ataupun ditetapkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi ya lawannya, ketika Rasul dilarang untuk mensolati orang-orang munafik, dilarang berdiri di kuburan orang-orang munafik, maka ini menunjukkan ya Rasulullah itu adalah disuruh untuk mensolati jenazahnya orang-orang yang beriman, dan juga berdiri di kuburan orang-orang yang beriman untuk mendoakan mereka. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita lanjutkan ayat yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.